Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur boleh tiba kepada kalender gerejawi Minggu Trinitatis. Ada banyak pertanyaan tentang apa itu Minggu Trinitatis, bagaimana kita memahami Allah itu satu, tapi Allah itu disebut tiga. Sesungguhnya Allah kita itu adalah satu, jadi bukan seperti pemahaman Trimurti, Tuhan itu memiliki tiga oknum, tetapi Tuhan kita itu memiliki tiga kepribadian dalam menunjukkan cinta kasih-Nya. Hal yang sederhana misalnya kalau saudara-saudara mengatakan pendeta Siburian itu baik, itu di satu sisi yang tidak terpisah dari diri saya sendiri. Atau mungkin juga ada orang yang berkata pendeta Siburian itu seorang suami yang mau bercerita kepada anak-anaknya. Tetapi dia tetap pendeta yang sama. Atau kalau mungkin pendeta Siburian itu suka bercengkerama dengan anak-anak muda misalnya, tapi tetaplah pendeta itu satu yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Meski tidak persis sama, tapi kurang lebih seperti itulah kita memahami Trinitatis itu. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Sama seperti firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Hai Israel, dengarlah, Allah itu Esa, Tuhan itu satu. Meski dia menunjukkan cinta kasih-Nya, baik sebagai Allah yang mencipta, Allah Bapa, maupun Yesus Kristus yang berkorban demi umat dan dunia ini, maupun Roh Kudus yang menyertai setiap umat percaya hingga sepanjang zaman. Yang terpenting Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Minggu Trinitatis ini, kita memahami dan menyambut Tuhan itu yang menunjukkan cinta kasih-Nya secara lengkap, secara komplit, secara sempurna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam bingkai pemahaman seperti itulah tema ini diukir, Tuhan itu mulia dan agung. Betapa Tuhan itu mulia dan agung kalau kita lihat ciptaannya. Betapa Tuhan yang kita puji dan sembah itu mulia dan agung kalau Dia turun dari singgasananya demi menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Betapa Tuhan itu mulia dan agung yang mengutus Roh-Nya, Roh yang kudus, agar kita tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam suka maupun duka, ketika beruntung atau lagi buntung, kita senang ataupun hati kita geram, Roh itu bersama-sama dengan kita setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita baca pernah temuan dari NASA kira-kira 15 tahun yang lalu, mudah-mudahan kita mengikuti perkembangan teknologi penelitian dari NASA itu, ditemukan ternyata ada prediksi bahwa 10 miliar ada galaksi di alam semesta ini. Saya pikir-pikir bagaimana membayangkan 10 miliar galaksi dalam alam semesta ini.
Secara jujur susah bagi saya membayangkan ini. Apalagi kalau kita memakai pendekatan, pemahaman, dan kemampuan mata kita untuk melihat bintang-bintang di langit sana. Dan yang paling luar biasa, butuh pemahaman dan pengakuan bahwa ada Tuhan yang jauh lebih tidak bisa kita runut dalam pemikiran kita, bahwa disebutkan masing-masing galaksi itu ternyata berisi kurang lebih 100 miliar bintang. Wah, luar biasa bagaimana kita memahami ini. Jadi kalau kita coba posisi kita, manusia yang katakanlah satu orang atau 60 kilo ke atas, di hadapan miliaran bintang, kira-kira apalah artinya kita manusia di hadapan alam semesta itu? Jangankan dulu di hadapan Tuhan, tetapi diperhadapkan dengan miliaran bintang di tengah alam semesta, sesungguhnya kita manusia ini tidak memiliki arti apa-apa. Itulah sebabnya tadi dalam ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sesungguhnya kita manusia ini, Bapak Ibu, adalah sebutir debu yang sungguh-sungguh hina tanpa arti, dan kita sungguh-sungguh berasal dari tanah yang juga mungkin tidak punya arti dibandingkan dengan kemuliaan Bapa di sorga, kemuliaan alam semesta. Tetapi sesungguhnya disitulah letak kemuliaan manusia itu. Kepada seluruh ciptaan lain Tuhan hanya berfirman, jadilah ini, maka jadi. Hanya kepada kita manusia Tuhan mencipta, selain daripada firman-Nya, diikuti dengan tangannya mengukir tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan melalui hidungnya Adam dahulu. Maka jadilah manusia itu manusia istimewa yang memiliki tubuh sekaligus memiliki roh. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah mencipta manusia hanya tubuh saja. Tetapi Tuhan mencipta manusia serentak dengan rohnya, nafas kehidupan. Sebaliknya Tuhan tidak pernah mencipta kita hanya roh tanpa tubuh. Tetapi dua-duanya serentak dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau tubuh atau daging tanpa roh itu sama dengan bahasa Batak jagal. Ya, daging untuk dimakan. Yang tidak punya roh, punya jiwa, itu bahasa Batak menyebutnya itu jagal atau daging biasa. Tapi sebetulnya Tuhan juga tidak hanya mencipta kita manusia yang hanya punya roh, yang tidak punya tubuh. Sebab bila demikian halnya, maka manusia itu adalah ya semacam begulah seperti itu. Jadi bukan manusia yang utuh baik tubuhnya maupun dengan rohnya. Jadi ini sebetulnya perlu kita renungkan, Tuhan itu menghembuskan nafas dari mulutnya kepada hidung kita sehingga kita hidup. Maka semua manusia sebetulnya dalam hidup ini sedang mengandung nafas kehidupan daripada Tuhan. Sehingga kita boleh hidup seperti sekarang,
seperti sedia kala sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mencipta kita menurut rupa dan gambarnya sehingga kita menjadi manusia yang istimewa. Ini menyerukan bahwa Tuhan itu menilai manusia itu cukup berharga di hadapannya. Manusia amat berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan saja sangat memposisikan manusia sebagai manusia berharga, masakan manusia dalam hidupnya tidak memposisikan dirinya sebagai manusia yang berharga. Bagaimanapun wajah kita itu berharga di mata Tuhan. Apapun pekerjaan, hina, besar atau kecil, sesungguhnya itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita turut menopang bahwa Tuhan memposisikan kita sebagai manusia yang amat berharga di hadapannya, dan manusia pun tidak dapat mengingkarinya atau menganggap rendah dirinya sendiri di hadapan Tuhan yang kita sembah. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, kalau kita baca sejenak dari ayat 3, bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Tentu bagi kita manusia ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi karena Tuhan itu mulia dan agung, anak-anak bayi-bayi pun Tuhan bisa pakai untuk menghalau musuh dalam kehidupan ini. Selemah-lemahnya seorang bayi dan anak-anak. Tetapi kalau Tuhan memakainya, tidak ada yang mustahil bagi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu berarti kita sendiri pun sekarang, selemah-lemahnya kita di hadapan Tuhan, kalau Tuhan mau memakai kita dan kita memberi diri dipakai oleh Tuhan, yang lemah itu bisa Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan yang besar. Yang terpenting ialah kita memberi diri dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, ini menunjukkan seperti bayi itu dan anak-anak itulah kita manusia. Menurut ukuran kita, kita cukup tidak berharga di hadapan Allah. Dan memang kalau kita pikir-pikir kita berasal dari debu, maka kita juga akan kembali kepada debu, kepada tanah. Jadi kebetulan kalau pendeta menguburkan orang yang mati dan meninggal, selalu diberitakan bahwa engkau datang dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau Bapak, ayah, opung kita sebetulnya menyebut kita ini manusia memiliki aroma tanah. Mulu hata-bata irok bau tanah dohita. Karena kita juga akan kembali ke tanah. Atau seperti film Nagabonar, kita juga harus kembali ke tanah dan dimakan cacing di situ. Coba bayangkan, kita yang mungkin memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki harta kekayaan, tapi kalau sudah waktunya Tuhan panggil, cacing yang memakan kita di alam kubur sana. Lebih hebat cacing
dibandingkan orang-orang kita, kemuliaan kita dan lain-lain. Tempat kita juga semua sama, 1 kali 2 meter. Betapa banyak usaha kita di dunia ini atau memiliki properti, memiliki tanah yang luas, usaha yang luas, pada akhirnya juga harus kembali kepada ukuran 1 kali 2. Berbahagialah orang-orang, Bapak Ibu, anak-anak muda yang diberkati dengan kekayaan, dengan transportasi yang hebat, mobil yang hebat-hebat. Tapi nanti kita sama juga diantar dengan mobil yang sama, dengan sirene yang sama, ambulans. Sungguh hina, sungguh tidak berdaya. Tapi Tuhan menjadikan kita orang yang berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi sesungguhnya karena Tuhan berkenan memberkati kita. Malah sebetulnya Tuhan mengatakan dalam ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dicipta menurut gambar dan rupanya dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tapi harap kita, saudaraku yang kekasih, memahami hampir sama ini bukan hampir sama ukuran kita manusia. Pernah ada satu cerita, ini percakapan imajiner. Tuhan, berapa lama dunia ini masih akan ada? Lalu Tuhan menjawab, ya 1 hari. Karena 1 hari bagi Tuhan mungkin 1000 tahun bagi manusia. Lalu dalam dialog imajinernya itu, manusia yang bercakap-cakap dengan Tuhan ini, wah enak juga ini. Kalau 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Ya Tuhan, kalau begitu tambahkanlah umur saya 1 hari. Lalu Tuhan mengatakan boleh, tapi tunggu 1000 tahun lagi. Karena dia memakai cara matematika pikirannya, cara berpikirnya, memahami maksud Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika kita belajar dahulu baik di SMP atau di SMA, kalau kita belajar agama, ada yang diajarkan oleh guru agama kita di sekolah, mengenali Tuhan dengan 2 penyataan. Pertama, apa yang disebut dengan penyataan umum, dan 1 lagi penyataan khusus. Penyataan khusus ini melalui Kristus yang berkarya, yang mati di bukit Golgota, menebus dosa-dosa kita, lalu bangkit, lalu naik ke surga, mengutus Roh-Nya yang kudus. Itulah penyataan khusus mengenal Kristus sebagai juru selamat. Tapi ada satu lagi pendekatan yang diajarkan kepada kita memahami dan mengenal Tuhan melalui penyataan umum, yakni melalui ciptaan, melihat langit dan bintang, bumi, semua alam ciptaan di tengah-tengah hidup kita. Kita mengenal Tuhan melalui itu. Kenapa kita mengenal Tuhan melalui itu? Coba pikir. Apakah ada kemungkinan orang bisa mencipta bintang seperti itu posisinya? Apalagi bagi orang yang mengatakan ateis, Tuhan itu tidak ada. Perenungan kecil misalnya bagi saya seperti ini. Kenapa Tuhan menempatkan kita di planet bumi?
Menurut saya ini bukan sekedar akal yang bisa ditelusuri oleh manusia, tapi Tuhan memang memiliki kuasa menentukan sejak dari awal bahwa manusia yang dicipta itu memiliki daya tahan berapa derajat daya panasnya dan memiliki daya tahan berapa minus derajat kedinginan sehingga ditempatkan di planet bumi. Coba Bapak Ibu, kalau kita misalnya ditempatkan di planet Merkurius, ya saya rasa semua kita gosong di situ. Sebaliknya kalau kita ditempatkan Tuhan di planet Pluto, yang mungkin tidak terjangkau lagi oleh matahari, semua juga kita mati kedinginan. Tidak ada yang bisa bertahan. Siapakah yang memiliki kuasa menentukan sehingga pada akhirnya Tuhan tempatkan manusia di bumi? Saya sangat yakin dan percaya ini bukan kuasa manusia, tapi kuasa supranatural Allah yang berkuasa di atas segala-galanya memposisikan bumi sedemikian tempatnya agar manusia dengan segala keterbatasannya dapat hidup di sana. Inilah penyataan umum. Semua itu diciptakan Tuhan, diukur oleh kuasa Tuhan, sehingga kita bisa memposisikan diri dan hidup seperti sedia kala. Itulah satu gubahan lagu Kidung Jemaat nomor 64, secara khusus digubah dari Mazmur 8 ayat 4 ini. Jadi kalau kita baca Mazmur 8 ayat 4 ini dasar gubahan dari Kidung Jemaat nomor 64 itu. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Kita nyanyikan bersama. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jadi kita mengenal Tuhan melalui seluruh ciptaan yang mustahil diciptakan oleh manusia. Danau Toba saja diciptakan Tuhan sedemikian rupa, tidak akan mungkin ada bisa orang pernah membuat, mengukir, membentuk hanya Danau Toba saja seperti sekarang. Peristiwa alam Tuhan pakai membentuknya sedemikian rupa. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah merasa rendah dirimu di hadapan Allah. Tetapi syukuri, hargai dan berharga di mata Tuhan untuk kita pakai dan memuji, memuliakan namanya. Saudaraku yang kekasih, salah satu bukti dari kemuliaan manusia, keistimewaannya di hadapan Allah, itulah satu tugas yang diberikan dalam ayat 7 sampai 10. Kepada manusia itu Tuhan memberi kuasa atas buatan tangannya. Baik kambing domba, lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan memberikan tugas bagi kita sebagai orang percaya untuk menguasai,
Tetapi dalam bahasa Ibraninya sebetulnya menguasai ini bukan mengeksploitasi, tetapi turut juga sambil mengusahakan, sambil memeliharanya dengan baik. Itulah sebabnya kita mengusahakan agar dunia ini tetap lebih hijau kembali. Anak-anak muda kalau bikin program reforestry atau replanting, penghijauan dan lain-lain. Sebab itu adalah tugas kita sebagai orang percaya yang menerima mandat dari Tuhan sendiri untuk menguasai dan memeliharanya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, marilah kita mensyukuri berkat Tuhan yang sungguh-sungguh memposisikan manusia sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Kita dijadikan Tuhan sebagai orang kepercayaannya, mari kita memakainya demi kemuliaan Tuhan sekaligus sukacita bagi sesama. Mari kita juga menjaga lingkungan yang lebih asri, yang lebih baik, gemar menanam pohon, tapi juga merawatnya agar tumbuh dengan baik. Biarlah keagungan dan kemuliaan Tuhan terpancar melalui setiap kegiatan kita dimanapun kita berada.